Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukus Kafai Brosolehin dari kelas C625 NIM 10125208. Untuk Bapak dosen Pawadana, di sini saya akan menjelaskan tentang kebahasaan Indonesia dengan berjudul kecakapan bahasa Indonesia dalam berpikir berkomunikasi. Peradaban wacana keterampilan dalam berbahasa Indonesia adalah elemen penting dalam kehidupan intelektual dan interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial yang semakin rumit, kemampuan bahasa tidak hanya dilihat sebagai keterampilan merangkai kalimat dengan cara yang tepat, melainkan sebagai serangkaian kompetensi yang mencakup keakuratan struktur, kejelasan makna, sensitivitas terhadap konteks, serta tanggung jawab atas hasil komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan sumber pengetahuan menempatkan individu dalam situasi interaksi yang mengharuskan ketelitian berpikir, disiplin dalam berargumen, serta kepekaan etika dalam menyampaikan ide. Dalam ranah linguistik, keterampilan berbahasa Indonesia terlihat melalui penguasaan tata bahasa yang teratur, yang mencakup sintaksis, morfologi, simantik, dan penulisan. Penguasaan ini menjadi fondasi untuk menciptakan ucapan atau tulisan yang dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Meskipun demikian, aspek teknis bahasa hanyalah satu dimensi dari keseluruhan keterampilan berbahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat kognitif yang mempengaruhi secara individu, merumuskan ide, mengevaluasi masalah, dan menjalin hubungan antar konsep. Oleh karena itu, kecakapan berbahasa juga memerlukan kemampuan berpikir yang mendalam, termasuk keterampilan mengenali masalah, mengatur, serta merumuskan pendapat dengan cara yang logis dan struktur. Aspek selanjutnya yang sangat penting adalah kemampuan untuk memahami bahasa dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Di dalam masyarakat yang beragam, bahasa berperan bukan hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai penghubung dalam menjalin pemahaman antar individu. Pilihan kosakata, cara berbicara, dan metode penyampaian informasi sangat berkaitan dengan norma sosial, latar belakang budaya, serta harapan dari pendengar. Kesadaran akan beragaman ini pendorong penggunaan bahasa yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan. Bahasa yang baik tidak hanya harus sesuai secara tata bahasa, tetapi juga harus menghormati martabat orang lain dan menghindari komunikasi dari prasangka, stereotip, atau bentuk subordinasi yang mungkin tidak disadari. Dalam konteks visual, kemampuan berbahasa Indonesia mencakup keterampilan dalam memahami, menafsirkan, dan mengkritik teks. Seseorang yang mahir berbahasa tidak hanya mampu untuk berbicara, tetapi juga dapat membaca dengan cermat, menganalisis struktur argumen, serta mengenali mutu dan kendala informasi yang disajikan. Keterampilan ini sangat terkait dengan literasi, baik literasi verbal maupun literasi wacana yang mengharuskan individu untuk secara aktif menghubungkan teks dengan konteks. Sekian dari saya, Muklis. Terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.